Selamat malam teman-teman, balik lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ada pemberitaan yang menurut saya ini sangat mengejutkan, di mana ada salah satu oknum polisi yang serbaguna. Nih, polisi ini saya terangkan dulu ya. Pertama, polisi ini yang menggeledah rumahnya Peggy Setiawan dan berhasil membawa seperti KTP, ijazah, dan foto Peggy Setiawan bersama saudaranya itu. Nah, dan kedua, polisi ini mengejar Benny Indrayana, kakaknya Sudirman, untuk dimintai tanda tangan di kertas kosong. Nah, lalu ini yang ketiga, menjebak Dede sebagai mandor. Nah, daripada saya yang bicara, lebih baik Dede yang berbicara. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Rudiana ya? Sama sekali tidak. Waktu kejadian penangkapan Peggy Setiawan, saudara dipanggil untuk menjadi saksi? Dipanggil, Pak. Oleh siapa? Oleh pertama saya ceritakan dulu ya, Pak ya. Pada saat tanggal berapa kurang tahu, Pak. Saya malam hari tiba-tiba di proyek ada yang nelpon saya, Pak. Dek, kesini ke depan katanya. Ini saya mandor kamu. Nah, saya udah punya feeling ini, kata saya. Wah, ini nggak mungkin dong mandor saya tiba-tiba nelpon orang. Saya ikut mandor saya aja udah 3 tahun 4 tahun, kata saya, nggak mungkin, nomor baru juga. Saya ke depan lah. Nah, terus dia bilang lah, ini Dede ya? Ya, sini masuklah ke kantor PT saya, Pak. Masuk di situ. Dan ada juga orang logistiknya di situ, Pak, yang kenal saya juga sama, ada di situ, Pak. Nah, kurang lebih ada 3 orang nanya, Pak, kamu yang saksi Pinang itu ya, katanya. Iya, Pak, benar, kata saya. Nah, terus dia ngasih juga KTP-nya, ini benar alamat kamu? Iya benar, Pak, kata saya. Nah, pada saat itu sebenarnya dia bukan mencari saya awalnya, Pak, bilangnya mau mencari Aep. Kamu masih mengenali Aep? Ya, masih mengenali, kata saya, wajah. Nah, terus tanyalah, Aep, ini bukan fotonya, kata saya, bukan. Nah, setelah itu ya nggak lama dia pulang, dia bilang, ntar saya tanya lagi ya, kalau ini Aep bukan foto saya kirim lewat WA, katanya. Ya, awas dan kabur, katanya. Kalau kabur, ngapain juga, kata saya, kabur, Pak. Saya di sini, kata saya kooperatif, kata saya. Saya bilang gitu. Nah, setelah mungkin kurang lebih 1 mingguan apa? Tanggal 24, Pak, saya ingat, 24 Mei, hari Jumat. Itu saya dijemput sama Kasat Anggi Eko. Siapa? Kasat Anggi Eko. Kasat apa itu? Anggi Eko Kasat namanya. Polresta? Ya, Polresta Cirebon. Yang kemarin ya? Ya. Oh, ya, terus? Dia bilang, Den, nanti saya jemput ya, katanya. Mau kemana, Pak? Kata saya. Ya, nanti mau diminta keterangan. Ya, saya belum tahu pada saat itu, Pak, kemana-kemananya. Ya, saya mikirnya ke Polda aja, Pak. Kan soalnya kan kasusnya di Jawa Barat kan, saya mikirnya ke Polda aja. Ya udah, Pak, nggak jadi masalah, saya kooperatif. Yang penting setelah selesai BAP saya pulang lagi. Soalnya posisinya saya tidak kerja sehari aja, saya tidak makan, kata saya. Dijemputlah di proyek, Pak, sama mungkin ya partnernya kali 2 orang, malah masih muda. Masuklah ke dalam mobil, Pak. Kurang lebih dijemput jam 5-an sore, Pak. Jam setengah 6, jam 5 lah. Nah, di dalam lah ngobrol, Pak. Dek, sehat, kata saya, sehat, katanya. Ya ngobrol biasa, Pak. Nah, terus suruh baca BAP lagi, Pak. Nih, kamu coba baca dulu BAP yang 2016. Saya baca bingung. Nah, terus saya bilang, Pak, saya mau nanya nih sedikit, kata saya. Kok di keterangan BAP saya, kok saya bisa nyebutin nama-nama ya? Padahal saya nggak kenal nama. Saya bilang di situ saya nggak kenal nama dan tidak terlalu mengenali muka. Bilang itu saya di dalam mobil. Bilang, yaudah coba kamu baca dulu yang teliti. Terus lah. Nah, terus setelah itu makan dulu, Pak, makan. Suruh baca lagi lah sayanya. Kan sayanya ngeblank, Pak. Ngeblanknya ya bingung, Pak. Saya di situ pengen jujur apa enggak, kata saya. Saya baca lagi, kata saya. Udah deh, ngerti? Iyalah, udah, saya bilang udah aja lah biar cepat, kata saya kan. Nah, setelah itu nyampe lah ke Polres. Pas di situ saya baca Kerawang, Pak, kalau nggak salah. Kerawang. Tanggal 24 malam itu. Kerawang, Pak. Kerawang. Tadinya mau di Bekasi, ditelepon kan. Pindah aja, jangan di Bekasi, banyak media, katanya. Pindahlah ke Polres Kerawang. Nah, sebelum saya ke situ sudah ada Aep di situ di BAP. Saya masuk di situ, ketemu Aep di situ, sudah lagi di BAP dia. Masalah Peggy yang 2024. Terus saya masuklah, saya di BAP juga sama penyidik. Di BAP ketik, ya saya agak-agak gimana ya, mau jujur
bingung, nggak jujur, saya bohong lagi. Jadi makanya ditanya saya agak ngeblank, dipindahlah saya ke ruangan lain. Udah sini kamu pindah dulu katanya, agak-agak susah katanya orang ini. Nah di situ masih ngeblank Pak, ya sekitar kurang lebih 10 menit 15 menit lah Pak. Jujur enggak kata saya, jujur bunuh diri enggak kata saya, nggak ada pendamping kata saya, jujur enggak, ah udahlah saya bohong aja dulu lah demi keselamatan saya bohong lah di situ. Ya iya saya melihat, saya melihat pelemparan itu, saya bilang ya sama keterangan kayak 2016 itu lah Pak. Nah sudah masuk ya di BAP lagi lah di situ. Ya sebentar saya BAP-nya Pak, nggak lama. Soalnya kan saya agak susah kan di BAP-nya kan, agak ngeblank gimana. Nah terus di situ ditanya, Dek kamu kenal Peggy nggak? Saya nggak mengenali Pak. Terus kamu kenal nggak sama Saka? Saya tidak mengenali Pak kata saya. Nama pun saya bilang di situ di dalam Polres Karawang, nama pun saya tidak mengenali karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan. Motor Peggy pun boro-boro tahu motor Pak, muka aja sepintas saya tidak tahu, saya bilang begitu. Nah Aep menguatkanlah keterangan saya, ya Pak kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan, saya yang lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Nah, terus dia ditanya lah si Aep sama penyidik, Aep apa benar kamu melihat Peggy? Ya Pak saya tahu benar, jelas itu orangnya dan motornya pun jelas smash pink bilangnya. Dan ditanya lagi lah foto Saka, kamu bener ini melihat Saka? Saya tahu bener Pak, melihat Saka di situ, ada di tongkrongan situ, saya ngelihat bener. Kamu dengar itu ya? Di sebelah saya Pak, di sebelahan sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang, kata saya, ini anak bener kata saya, bener-bener jagonya fitnah. Ya. Saya bilang saya jagonya fitnah Pak. Ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan Pak, bukan di film aja. Ada pada diri saya sendiri, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya inilah saya. Ya setelah itu di BAP Aep agak lama, soalnya kan posisinya kan keterangan Peggy itu Pak 2024. Setelah itu keluarlah jam 1-an dini hari Pak, jam 1 jam 2 pulang. Saya diantar lagi pulang ke Tangerang Pak. Nah menurut saya seharusnya Rudiana itu dihadirkan dalam persidangan untuk mengungkap kebenaran material. Nah majelis hakim juga sebaiknya menghadirkan Rudiana di persidangan karena hal ini sangat penting untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Hakim juga bisa mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana itu dihadirkan di persidangan dan itu tidak melanggar hukum. Nah, baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, tidak ada larangan atau kewajiban yang menghalangi. Nah, langkah menghadirkan Rudiana di persidangan adalah bagian dari upaya menggali kebenaran yang sebenarnya. Nah, demi menggali kebenaran dan keadilan, majelis hakim harus berani mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana itu dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali atau PK. Nah, agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam kasus ini. Nah, masyarakat Indonesia selama ini menanti keadilan dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina. Maka dari itu, langkah menghadirkan Rudiana di persidangan sangat diperlukan demi memenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, sidang ini karena sudah menjadi perhatian publik setelah banyak pihak termasuk keluarga korban mempertanyakan dugaan adanya rekayasa dalam proses hukum sebelumnya. Nah, keputusan hakim untuk menindaklanjuti desakan ini dinantikan banyak pihak, terutama untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Adapun Rudiana sendiri adalah merupakan anggota kepolisian yang kini bertugas sebagai Kapolsek Petakan Polres Cirebon Kota. Nah, saat peristiwa kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam itu, Rudiana kala itu menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Nah, saat itu Rudiana yang juga ayah dari korban bernama Eki ikut melakukan penyelidikan dengan langsung menangkap 8 terpidana kasus Vina Cirebon, yang satunya sudah bebas yaitu Saka Tatal. Nah, penangkapan dilakukan dikarenakan Rudiana mendapatkan informasi bahwa ada segerombolan pemuda yang diduga membunuh anaknya, bukan kecelakaan yang awalnya dilaporkan oleh warga setempat, yaitu Aep dan Dede yang melapor ke Rudiana bahwa para pelaku pembunuhan terhadap anaknya sedang nongkrong di depan SMP 11 Cirebon. Nah, 3 hari setelah peristiwa kecelakaan itu terjadi. Baik teman-teman,
Itulah informasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.